Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda beralamat di Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan salah satu area pusat perkantoran di kota Samarinda. Itu dapat terlihat dengan keberadaan kantor gubernur di sisi sebelah barat dengan jarak kurang dari 100 meter dari Lapas Kelas 2A Samarinda. Lapas Kelas 2A Samarinda berdiri di atas lahan seluas 7.284 meter persegi dan memiliki total luas bangunan 1.532 meter persegi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda berlokasi di tempat yang memiliki nilai sejarah. Hal itu dikarenakan bangunan yang ada di Lapas Samarinda adalah peninggalan masa kolonial yang dibangun pada tahun 1925. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda memiliki 13 blok hunian yang memiliki daya tampung maksimal sebanyak 217 orang, akan tetapi pada saat ini pada kondisi overkapasitas. Dalam rangka melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan, Kepala Lapas dibantu oleh struktur di bawahnya yang terdiri dari 1. Subbagian Tata Usaha 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban 3. Seksi Kegiatan Kerja 4. Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak 5. Satuan Pengamanan Lingkungan Pemasyarakatan. Jumlah personil pegawai di Lapas Kelas 2A Samarinda setelah adanya penambahan CPNS pada tahun 2017 adalah 74 orang. Dalam rangka pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan, jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda membagi program dalam dua kategori, yakni program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Agung Setiawan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda. Saya dilantik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur pada tanggal 9 Januari 2020. Ada beberapa kegiatan atau program yang kami laksanakan sesuai dengan prosedur tetap yang ada di Kementerian Hukum dan HAM terkhusus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu program pembinaan kemandirian dan program pembinaan kepribadian. Program pembinaan kemandirian itu ada beberapa item, terutama berkaitan dengan keterampilan kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda. Yaitu sampai dengan hari ini kami sudah melaksanakan program-program. Yang pertama, yang terakhir kemarin, yaitu program pembinaan kemandirian untuk barbershop kepada 20 orang warga binaan pemasyarakatan dan sudah keluar dengan sertifikat resminya, sehingga harapan kami ketika warga binaan pemasyarakatan ini kelak bebas mempunyai bekal untuk hidup di luar sana seperti selayaknya warga masyarakat yang lainnya. Berikutnya juga ada program pembinaan kepribadian. Kami bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Samarinda terkait dengan warga binaan pemasyarakatan yang beragama Muslim. Itu ada pemberantasan buta huruf Al-Quran, ada juga pengajian-pengajian rutin setiap hari Jumat pagi kami juga melaksanakan itu. Selain itu juga ada program pembinaan pemberantasan buta huruf aksara, bekerjasama kami dengan PKBM Mahakam Jaya, ada program paket A, B, dan C, dan bahkan yang kemarin juga sudah melaksanakan ujian nasional di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu yang kami singgung tadi yang beragama Muslim, yang non Muslim pun kami juga ada program pembinaan terkait pembimbingan rohani Nasrani, ya, itu seminggu satu kali yang dilaksanakan oleh teman-teman dari gereja di luar sana. Fasilitas ya memang kami mungkin dikatakan lengkap tidak, tapi minimal kami sudah memberikan untuk sarana dan prasarana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Tadi sudah saya katakan bahwa fasilitas untuk program pembinaan pun kami mempunyai aula, ya. Fasilitas untuk program pembinaan kerohanian kami punya masjid, dan aula itu difungsikan juga untuk ibadah umat Nasrani. Selain itu kami juga ada lapangan voli, lapangan bulu tangkis, ada juga mungkin lapangan sepak takraw, ada futsal dan lain-lain. Semuanya untuk pola kehidupan warga binaan pemasyarakatan di dalam, sehingga mereka
bisa juga walaupun di dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka bisa hidup seperti selayaknya teman-teman di luar sana untuk melakukan aktivitas setiap harinya, sehingga para warga binaan pemasyarakatan itu tidak bosan untuk melaksanakan program pembinaan di dalam lapas. Unik sih sebetulnya tidak ya, tapi minimal ya memang mungkin orang juga akan bertanya-tanya gitu. Seperti contoh ada warga binaan pemasyarakatan yang nikah ya, melakukan pernikahan di dalam lapas. Ya, itu memang kebetulan memang bisa saja terjadi di lapas atau rutan di seluruh Indonesia, karena memang mungkin saja yang bersangkutan sudah direncanakan sebaik mungkin, bahkan bulan ini berang-berang akan melaksanakan akad nikah, tapi karena sesuatu dan lain hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana, sehingga pada saatnya yang bersangkutan harus nikah di dalam lembaga pemasyarakatan. Itu termasuk saya pikir juga hal-hal yang unik yang mungkin bahasanya harus honeymoon dan segala macam, ya mungkin setelah nikah selesai dan ijab kabul sah, selesai, itu saja. Khusus untuk petugas, saya selalu menyampaikan bahwa laksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Terus juga yang kedua, jaga HAM ya, karena sekarang itu melekat di baju kita itu Kementerian Hukum dan HAM, jadi kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, baik itu warga binaan pemasyarakatan yang di dalam maupun keluarga-warga binaan pemasyarakatan yang biasanya mengunjungi. Karena situasi kondisi saat ini pandemi COVID-19, untuk sementara kami belum membuka layanan kunjungan seperti biasanya, namun tetap titipan-titipan makanan kami fasilitasi sesuai dengan jam yang telah kami tentukan. Dan khusus untuk warga binaan pemasyarakatan di dalam, saya tetap juga berharap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas 2 Samarinda, sehingga pola kehidupan, peri kehidupan di dalam itu bisa terasa nyaman, baik terasa nyaman oleh warga binaan dan terasa nyaman oleh petugas. Karena namanya manusia, setiap hari ketemu bisa saja ada ketersinggungan, dan mungkin yang tadi saya katakan stres, tingkat stres di dalam, karena seseorang itu ketika dibatasi pasti secara psikologis juga kena. Saya makanya harus saling bersabar, intinya ikhlas melaksanakan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Samarinda. Itu harapan kami, terkhusus untuk warga binaan pemasyarakatan. Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah menjaga dan membina warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Berdasarkan itu pula, jajaran lembaga pemasyarakatan Samarinda menempatkan warga binaan sebagai pribadi yang harus tetap dijaga hak asasi manusianya. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun kesadaran dalam diri warga binaan bahwa sebagai manusia yang memiliki tugas dan tanggung jawab kepada diri, keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara, maka melalui proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan ini, warga binaan diharapkan bisa menjadi lebih baik dan bertanggung jawab serta dapat hidup sebagai manusia yang patuh pada aturan Tuhan dan aturan negara.